Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Nah, ini masih produk dari Yasuka yang dimana ini beberapa kali gue udah pernah nge-review untuk mini generator ya atau genset mini dari Yasuka ya, yang pastinya kapasitasnya nggak terlalu besar ya dari mulai dari 2000, 3000 dan berbagai size yang pastinya sudah disediakan dari Yasuka. Tapi kali ini agak berbeda ya. Dia di sini kapasitasnya tidak terlalu besar. Dia cuma hanya maksimal powernya di 2,4 kW ya. Nah, akan tetapi di sini yang sedikit unik ya, ini dia generator inverter berbahan bakar bensin silent ya. Jadi dia di sini tidak terlalu berisik ya. Bahkan di sini cuma hanya diklaim ya di 76 desibel. Nah, ini yang pasti lo bisa bayangin ya. Nggak nyampe 80 ya. Jadi bener-bener silent sekali. Nah, tapi nanti kita akan coba kira-kira bener apa enggak. Nah, lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 5.800.000-an ya. Nah, jadi ini banyak juga tipenya. Ada yang lebih gede dari ini. Kalau nggak salah ini yang paling kecil ya. Nah, kalau yang lebih gede ada ya. Sama-sama silent juga. Nah, ini bentuknya sangat mungil banget yang pastinya kalau gua ngelihat ya. Nah, ini langsung aja ya, gue pengen langsung buka, tapi sebelum kita buka pastinya di sini gue akan sedikit jelaskan dulu untuk spesifikasinya. Di sini ada tulisannya ya, kapasitas daya 2,2 kW ya sampai 2,4 kW ya. Di sini ada sistem startnya, dia sudah recoil starter ya atau tarik ya, kita tarik. Oke, bahan bakarnya bensin dan di sini engine-nya tipenya YSK 100V ya. Nah, di sini juga dia sudah dibekali dengan cc di 97,7 cc ya. Nah, di sini startnya recoil, rate frekuensinya 50 sampai 60 Hz ya. Di sini ada rate voltasenya 220 volt, ada rate powernya 2,2 dan maksimalnya di 2,4 kW yang tadi kita jelaskan di depan. Dan di sini sudah ada DC output 12 volt ya atau 8,3 ampere. Nah, jadi dia sudah ada DC-nya juga ya, bukan cuma hanya AC-nya saja. Oke, fuel tank kapasitasnya di 5,5 liter ya untuk tangki bahan bakarnya. Ada engine oilnya, dia di sini sangat sedikit sekali ya, 0,35 liter ya. Nah, ini sangat sedikit sekali. Ada without load-nya di sini ada di 5%, running time-nya dia ada di 3 ya. Oke, noise-nya tadi ada di 76, lalu ada bobotnya dia di 18,5 kilo. Oke. Nah, kita langsung buka aja. Ya, kita akan lihat isinya ada apa aja nih. Oke, ini dia produknya ya. Nah, ini tadi seperti yang gue katakan, ini benar-benar sangat mungil sekali ya. Compact banget dan ini kayak kelihatan kayak drigen air atau drigen bensin kayaknya ya. Jadi kayak bukan genset. Oke. Di sini lu dapat manual book dan pastinya Yasuka memberikan garansi ya. Nah, di sini sedikit gue jelaskan ya. Di sini kita akan lihat garansi yang diberikan dari Yasuka ya. Ini dia garansi selama 1 tahun ya sejak tanggal pembelian ya. Dan pastinya sudah nggak usah takut lagi karena after sales dari Yasuka sini ya sudah banyak banget, ada di Tangerang, Surabaya dan ada di Medan ya. Ini sudah sangat cukup sekali dan udah banyak banget, jadi kalian udah nggak usah takut lagi mau di mana nanti kita nyari service center dari Yasuka. Oke, di sini sudah ada untuk yang DC tadi ya, di sini sudah ada kabelnya sudah disediakan dan di sini ada satu buah stop kontak juga ya. Jadi nanti untuk nyambung-nyambung kalian bisa tinggal beliin kabelnya aja, udah disediain. Di sini sudah disediakan juga untuk toolkitnya jika nanti ada bermasalah ataupun maintenance ya, kalian ingin ganti busi dan yang lain-lainnya. Oke, ini gue jelaskan sedikit di awal ya. So be careful, hati-hati kalau misalnya kalian membeli engine ya. Nah, Yasuka banyak sekali engine-nya, tapi tolong dipastikan sebelum kalian starting up menggunakan engine, dicek terlebih dahulu untuk oilnya ya. Karena gue juga nggak tahu juga ya, ada hampir rata-rata orang belum memberikan oli. Ada juga kadang-kadang udah diberikan tapi tidak terlalu banyak. Tapi alangkah baiknya lah ya. Pokoknya apapun itu kalian cek dulu ya pastinya. Kira-kira olinya udah cukup, kurang atau memang belum ada sama sekali ya. Jangan cuma hanya bahan bakarnya aja yang dipikirkan. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini build quality-nya kalau menurut gue sangat baik sekali ya. Ini plastiknya benar-benar sangat baik sekali dan ini pertama kali buat gue ngelihat genset yang modelnya seperti ini ya. Dan di sini dia sudah ada on off-nya ya. Di sini kita posisi on, di sini off ya. Kita on lalu kita bisa starter. Nah, kalau kita pengen ngecuk ya, nggak usah takut lagi atau bingung lagi di mana. Nah, kita tinggal putar satu lagi. Ini dia posisinya cuk ya.
cuk. Jadi kalau misalnya kita baru pertama kali dia mesinnya dingin, nah ini kita cuk dulu dan ini udah otomatis on ya. Nah, jadi kalau kita mau matikan kita tinggal balikan ke sini. Oke, lalu di bagian atas ini ya, di sini sudah ada indikator ya dari mana bahan bakarnya sendiri. Nah, kalau bahan bakarnya udah pasti ya kita masukinnya posisinya dari sini. Oke, nah di sini dia untuk seperti biasa, ini adalah untuk masukin bahan bakarnya yang tadi 5,5 liter tadi, dan di sini sudah diberikan juga untuk filternya. So pastinya nanti kalian nggak usah takut lagi kalau misalnya jangan sampai kalian masukin bensin yang kotor, karena di sini juga udah ada filternya. Dan di sini tangkinya agak sedikit unik, dia memberikan di sini ada tulisan on off ya. Yang dimana nanti ini kalau yang gue tangkap ya, pada saat lo hidupin ini ya, nanti posisinya mungkin lo harus di on kan. Kenapa? Karena kalau di on ini dia ada apa ya, ada hawa yang keluar, jadi kayaknya memang butuh udara keluar ya. Nah ini mungkin jenis tangkinya berbeda, mengenai mungkin ini plastik dari plastik ya, jadi ada tangki yang dari plastik, ada juga yang dari besi ya atau metal biasanya seperti itu. Oke, lalu di bagian sisi kiri ya, di sini sudah ada tempat juga untuk lu masukin oli ya. Ya, yang tadi gua katakan lu harus cek dulu terlebih dahulu, olinya lu cek dulu ya. Dan di bagian atas ini dia sudah ada juga untuk lu mengganti busi ya. Jadi di sini kalau lu ngeganti busi ya, dia posisinya ada di bagian atas ya. Jadi lu nanti tinggal ganti aja. So jadi memang secara keseluruhan ya, ini bodinya tertutup dengan sempurna ya. Semua engine-nya ketutup dengan sempurna ya. Cuma hanya knalpot aja di bagian belakang ya. Di sini cuma hanya keluar seperti udaranya aja ya. Seperti ada filternya juga ya. Jadi ada jaring-jaringnya supaya nggak kotoran nggak masuk ke dalam. Jadi so untuk lu ganti oli lu harus ada buka kontrolernya ya, dan ganti busi juga ada kontrolernya juga. Jadi benar-benar kebungkus rapi banget, bahkan ini sama sekali engine-nya nggak kelihatan kalau menurut gue. Oke, di bagian depan sini ya, di sini juga sudah ada beberapa indikator ya. Nah, di sini seperti ada port USB dan sudah ada Type C-nya juga untuk outputnya ya. Nah, di sini juga kan tadi sudah kita jelaskan sudah ada DC-nya, dan di sini outputnya banyak sekali ya, bukan cuma hanya AC yang pastinya. Dan di sini juga ada Eco. Nah, Eco ini dia memang sepertinya mungkin kalau yang mau irit-irit gitu kali ya, atau kayak gimana. Nah, ini gue juga kurang paham, nanti kita akan coba. Oke, di sini juga sudah ada parallel ya connection ya. Nah, parallel connection. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita tinggal kalau memang kita butuhin tinggal kita gunakan aja, dan di sini seperti biasa ada tombol reset ya. Lalu di sini juga sudah diberikan apa ini ya? Di sini sudah ada DC overload. Jadi di sini ada DC overload, ada AC ataupun reset. Nah, jadi yang pernah gue review dari Yasuka juga, jadi kalau misalnya dia overload, dia akan apa ya? Kayak ngecover supaya engine-nya tidak terus nyuplai listrik, karena dia kapasitasnya berlebihan. Nah, lu nggak akan bisa menggunakan lagi, tapi lu harus posisinya lu tekan tombol reset dan supaya dia bisa kembali lagi ya di posisi standby dan lalu kita gunakan. Jadi tombol resetnya berbeda, mana yang AC, mana yang DC ya. Nah, oke. Nanti kita akan isi bahan bakarnya, kita akan cek olinya, lalu kita akan cobain starting up ya, dan kita gunakan kira-kira worth it atau enggak dengan harga yang diberikan. Oke, ini ada Yasuka yang 3500 SSI ya. Ini jadi gue akan mau coba ya. Mungkin di sini gue nyoba langsung ke kompresornya Yasuka. Wah, ini kompresor udah lama banget ya. Ini gue pakai ya. Ini usianya udah 1 tahun lebih, karena di sini ada tanggal waktu gue mulai gunakan ya. Nah, kompresor ini wattnya kurang lebih sekitar di 1000-an ya, ini harusnya, karena di sini di 1 HP umumnya 1000-an. Nanti kita akan ukur kira-kira berapa. Nah, di sini ya, pastinya kalau misalnya kita mau pertama kali kita hidupkan ya, yang pasti lu harus cek dulu olinya ya. Itu olinya udah harus lu pasti cek, dan pastinya kalau bahan bakar atau fuel ya itu udah pasti, dan lu bisa lihat di sini ada indikator fuelnya ya. Nah, ini posisinya kita harus cuk dulu ya. Ini pertama kali kita ngehidupin ya. Jadi ini kita tarik aja, dan ini silent banget ya. Nah, setelah dia udah hidup ya, nah baru kita posisi on. Nah, di posisi on ini ya, dia tanpa cuk. Jadi dia udah hidup normal tanpa cuk ya. Nah, ini kita akan pasang dulu ya. Ini kita ada oke. Di sini ada mode ya, di sini ada mode eco. Jadi kalau mode eco ini, kalau yang gue perhatiin RPM-nya lebih rendah ya. Kalau di mode normalnya, nah RPM-nya bisa terdengar dia lebih tinggi ya, seperti itu.
Oke, nah ini kalau posisi hidup seperti ini ya. Nah, dia posisi di echo. Dia di 80 desibel ya. Ya, 81 desibel ini dengan jarak kurang lebih di 100. Kalau dia posisi di echo-nya kita matikan, posisi normal. Jadi kalau di posisi echo ya itu dia di 81 dan kalau dia posisi normal dia di 87 ya. Jadi itu memang membedakan juga karena memang dari sisi RPM-nya kayaknya memang lebih tinggi dah. Tapi jujur untuk satu buah genset ya itu berada di bawah 90 desibel itu kalau menurut gua udah benar-benar minim banget ya untuk suaranya. Jadi masih fine banget kalau misalnya kita hidupin untuk malam hari dan berkepanjangan nih ya seperti itu. Oke, ya jangan lupa juga untuk posisi di atas sini ya. Di sini ada tangki yang posisi on ya. Ini kalian harus geser untuk posisi on-nya ya. Nah, nanti setelah itu baru kita hidupkan. Nah, jadi kalau kita mau ngidupin ya, nanti di posisi on atau di posisi cuk. Jika mesinnya memang masih dingin ya. Dan ngidupinnya pun tidak terlalu sulit ya. Nah, jadi kita tinggal hidupkan aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini posisi echo-nya mati. Oke. Nah, dan harus bisa dipastikan ya, ini bahan bakarnya harus pastinya harus ada ya. Nah, jadi jangan lupa untuk diisi si bahan bakarnya tersebut. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini kita langsung coba supply listrik aja ya. Kita langsung coba supply si listriknya dan kita akan tes si kompresor ini ya menggunakan wattmeter. Oke, ini kita udah set up ya. Nah, di sini kita coba berikan beban. Ini satu HP kita akan lihat konsumsi untuk wattnya di berapa ya. Nah, dia langsung naik. Nah, ini konsumsi wattnya dan kita bisa lihat ya atau kita dengar ini RPM-nya dia naik ya. Dia naik. Dan ini di sini wattnya 590. Oke. Ini maksimum powernya di 2,4 kW ya atau kurang lebihnya berkisar sekitar di 2400 watt. Dan ini saran maksimal kita enaknya pakai itu rate-nya di 1200 ya. Jadi harusnya kalau untuk satu kompresor ini dia mampu ya untuk menghidupkan si kompresornya. Ini kita akan coba terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kompresornya sudah hampir terisi penuh. Ya, ini kompresornya sudah hampir terisi penuh. Dan wattnya masih terus berjalan di 626. Udah mulai hampir penuh. Oke. Nah, kita bisa dengar ya. Ini suaranya langsung mengecil, RPM-nya, dan ini wattnya langsung 0. Kompresornya udah terisi penuh dan benar-benar mampu untuk mensuplai kompresor yang membutuhkan watt kurang lebih sekitar di 600-an ya tadi angkanya ya. Oke, nah tadi kita sudah coba jadi wattnya benar-benar mampu untuk menahan tadi si kompresor ini ya. Nah jadi gini, alangkah baiknya genset itu memang dipergunakan ya tidak sesuai dengan kapasitas maksimalnya. Jadi 50 atau maksimal mungkin 65% dari kapasitasnya. Contoh kayak ini di 2,4 kW ya kurang lebih sekitar di 2400, alangkah baiknya tuh ya mungkin ya sekitar ya 1500 ataupun 1600 kayaknya udah cukup gitu karena memang kita nggak bisa pepetkan untuk si maksimalnya apalagi kalau ini pengalaman pribadi ya apalagi kalau misalnya kita menggunakan sesuatu
alat-alat listrik itu yang wattnya itu tidak stabil. Contoh kayak kompresor menuju di pertengahan dia wattnya makannya gede, nanti semakin mau dekat penuh dia semakin kecil. Start awal dia kecil ya kan, gede, kecil lagi kayak gitu. Jadi kan itu kan fluktuatif ya, jadi tidak menentu. Beda halnya mungkin dengan lampu ya. Kalau misalnya kalian dari 2000 dipakai buat lampu semua, misalnya dipas-pasin, karena kan lampu pasti stabil gitu ya. Itu stabil, tidak seperti engine gitu ya, seperti mesin gitu ya, dinamo dan lain sebagainya. Ini kan beda halnya. Nah, jadi kalau saran dari gue jangan sampai dimaksimalin untuk pemakaiannya seperti itu. Jadi kalau menurut gue ya, untuk Yasuka ini ya ini enak banget. Yang gue suka ini menurut gue portable ya, mudah, dan kalau misalnya kita taruh untuk di rumah, misalnya untuk AC ya setengah PK, ini gue yakin ini bisa supply, bisa hidup. Kebetulan gue nggak ada AC setengah PK ya, adanya 3/4 PK, dan kebetulan ini agak sulit ya karena posisi AC-nya tertanam, jadi kita nggak bisa supply untuk nyoba juga ya. Oke ya, kalau gue rasa ini nice banget, keren banget ya, benar-benar good banget lah untuk Yasuka ini. Dan kalau menurut gue harganya pun ya ini masih sangat terjangkau untuk satu buah ya generator silent seperti ini. Oke, ya cukup baik sekali kalau menurut gue, ini gue suka banget ya. Jadi kalau misalnya kita bukan cuma hanya untuk memenuhi kebutuhan kita kerja ya. Jadi kalau misalnya, Bang, masa sih Bang gue kerja pakai ginian doang? Ya nggak usah jauh-jauh. Ya kalau misalnya kita pakai circular saw yang kabel aja, ya misalnya kita lagi di site. Kadang-kadang ada juga ya di lokasi kita misalnya listrik yang belum cuma hanya asal ada listrik ya di 900 ataupun di 1200 ya, ataupun kita ngelas dan yang lain-lainnya. Ini tetap akan dibutuhkan sekali ya. Atau misalnya kalian sekarang banyak sekali atau kegiatan-kegiatan outdoor ya. Nah, ini yang belum ada listrik, ini kalian bisa supply ya dengan genset ini, dan bener-bener yang pastinya ini bener-bener minim banget suaranya kalau menurut gue untuk sekelas genset. Ya, dan ini udah bener-bener bisa nge-cover kalian ya sampai di 2,2 kW. Kalau saran gue seperti biasa, sebelumnya pernah gue review juga genset dari Yasuka ya, pastinya kalian jangan sampai dimaksimalkan ya. 1.500 lah udah cukup ya. Nah, jadi jangan sampai kalau kita bilang 2,2, jangan sampai dihabisin di 2,2 ya. Jadi 1.500 aja udah cukup kalau gua rasa. Jadi jangan sampai dibuat overload bener-bener banget. Kata Yasuka 2,2, kita habisin 2,2. Jangan, 1,5 aja udah cukup ya. Kasih dia spare untuk napas ya si engine-nya. Nah, itu memang sebetulnya langkah baiknya ya, bijaknya kita menggunakan alat seperti itu. Jadi jangan sampai kita temukan ke titik benar-benar limitnya si alat tersebut yang pastinya. Oke, menarik sekali. Kalau menurut gue nggak ada yang mau gue komentari banyak ya. Build quality-nya menurut gue bagus, bahan plastiknya bagus ya, silentnya bagus, desainnya gue suka ya. Jadi buat ganti busi udah disiapin controllernya ya, tutupnya, terus olinya juga kita udah disiapin controllernya juga ya. Jadi kita nggak usah repot lagi, dan benar-benar sangat dimudahkan sekali yang pastinya. Dan kalau menurut gue cuma hanya satu sih ya. Mungkin kalau misalnya ini pakai aki ya, jadi ada startingnya, nggak usah pakai tetap recoilnya kita butuhkan ya, starter recoil, tapi alangkah baiknya double starter ya, yang satu pakai aki ya. Ini akan jauh lebih enak kalau menurut gue. Tapi setahu gue untuk kapasitas yang lebih gede dari ini, dia sudah menggunakan aki ya, jadi sudah ada electric starternya. Tepat sekali kalau menurut gue ya, dan ini benar-benar enak banget kalau misalnya kita mau bawa kemanapun. Soalnya benar-benar tidak terlihat seperti genset. Thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa follow semua sosial medianya G3 Channel. Kita akan bertemu di lain waktu. Jangan lupa cek di deskripsi untuk mau bawa pulang produk tersebut. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.